Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi untuk video kali ini saya akan membuat video mengenai eh, metode numerik untuk PDB dengan menggunakan metode Euler dan juga metode runtutan. Nah, jadi untuk metode Euler itu yang pertama itu kita membuat modul Eulernya dulu gitu ya. Itu XY, kemudian integrate f, x, y, x stop dan juga h gitu. Kemudian metode Euler untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa gitu, atau PDB. Untuk y-nya itu f, x, y di mana nilai y-nya itu adalah y0, kemudian y1 sampai seterusnya gitu ya. Kemudian untuk x atau y itu x, y kondisi awal, kemudian untuk x stopnya itu nilai x akhir atau ketika berhenti, h itu ketinggian atau step size, kemudian f itu adalah fungsinya gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan import numpy. Numpy itu jadi kayak sebuah library gitu, jadi kita harus melakukan import dulu. Kemudian def integrate yang tadi fxy, xstop dan h, kemudian Euler fxyh, kemudian untuk k 0 nya itu adalah h dikali f gitu ya, dikali fungsi x atau y gitu. Kemudian untuk seperti ini, untuk h nya itu min h, xstop dikurangi x. Kemudian untuk nilai y nya atau nilai posisi itu y plus Euler fxyh, dan untuk kecepatannya itu nilainya yaitu x ditambah dengan ketinggian. Nah, kemudian selain codingan Euler ini juga kita memerlukan print solution gitu. Nah, print solution ini untuk apa? Jadi untuk uh, mengeluarkan printnya gitu, sebuah print solution gitu. Print solution memprint nilai x dan y dari persamaan diferensial gitu tadi. Nah, untuk itu print solution x, y, kemudian frag, kemudian seperti ini. Nah, kemudian setelah kita membuat codingan dua ini yang tadi ya, Euler dengan print solution, kemudian kita bisa masuk ke codingan yang intinya gitu, yaitu time series pegas dengan menggunakan metode Euler gitu ya. Jadi untuk codingannya itu yang pertama import numpy seperti kata yang tadi ya. Numpy itu sebuah library, kemudian dari from solution juga import, kemudian dari Eulernya juga gitu yang tadi. Jadi untuk membuat atau bisa meran si codingan yang ini itu kita memerlukan numpy, kemudian yang tadi print solution dan juga metode Eulernya gitu ya. Kemudian import kita juga perlu memasukkan matplotlib, itu juga sama ya, sebuah library gitu. Input datanya itu nilai k nya 2, kemudian m 2 dan b 0, itu gesekannya itu nggak ada gesekan gitu ya. Kemudian persamaan diferensialnya fxy f np 0 2, kemudian f0 nya itu sama dengan y1, kemudian untuk f1 nya itu sama dengan min k per m dikali y0 dikurangi b per m kali y1 gitu. Nah, kemudian untuk kecepatan awalnya itu adalah 0 dan kecepatan akhirnya itu atau x stopnya itu ada di 20 gitu. Nah, kemudian untuk nilai posisinya itu 0,02,0. Nah, untuk ketinggiannya 0,1 dan juga fragnya itu sama dengan 1 gitu. Kemudian kita masuk ke print nilai solusi numerik, print metode numerik PDB dengan menggunakan Euler gitu. Print solution x, y dengan frag. Kemudian kita akan memplot solusi untuk posisi gitu. Untuk subplotnya itu 2 1 1 gitu. Nah, untuk yang kecepatan itu untuk itu 2 1 2 gitu. Di yang ini 1, yang ini 2. Kemudian setelah kita melakukan coding itu kita bisa melakukan run saja. Jadi untuk posisi, kecepatan dan juga waktu nanti akan muncul grafik seperti ini, grafik posisi, kemudian grafik posisi dan juga terhadap waktu gitu ya.
pisahin dulu ya sebelumnya. Ya. Nah, jadi untuk metode Euler ini itu ketinggiannya itu kira-kira 0,2, tapi untuk metode Euler ini itu tidak apa ya, amplitudonya tidak stabil tuh. Jadi kan awalnya itu di sini, kemudian naik 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 sampai naik gitu ke sebelah sini gitu ya. Kemudian yang ini juga sama gitu ya, ini untuk posisi, ini kecepatan gitu. Nah, ini langsung yang ini juga sama gitu ya, yang minusnya sama, enggak konsisten gitu. Jadi turun terus sampai ke sini, sampai ke bawah ini. Kemudian kita bisa mencoba gitu ya, untuk ketika si nilai B nya ini atau gesekan itu kita menjadi satu, ini kita save dulu, kemudian kita run lagi. Nah, maka untuk hasilnya itu jadi seperti ini ya, ketika sudah di apa ya namanya, ketika sudah kita kasih gesekan menjadi satu gitu kan, tadi asalnya gesekannya 0 atau enggak ada gesekan. Setelah diberi gesekan maka akan jadi seperti ini grafiknya, nanti lama-lama akan jadi lurus gitu. Nah, karena tadi kan untuk metode Euler itu sudah bisa, sudah beres, tapi masih belum stabil untuk nilai amplitudonya gitu. Nah, untuk itu maka kita menggunakan metode rungkut gitu. Metode rungkut itu agar bisa lebih melihat sempurna gitu, lebih sempurna daripada metode Euler. Nah, seperti yang tadi gitu ya, karena tadi kita menggunakan Euler maka kita membuat modul Euler gitu. Kemudian ketika kita menggunakan rungkut maka kita membuat modul rungkut juga gitu. Nah, kemudian seperti ini untuk nilai K0 nya itu HF, H dikali F, X, Y. Kemudian K1, H dikali F, X, H per 2 atau Y, K0 per 2. Kemudian untuk K2, K3 juga sama itu. Nah, kemudian kita masuk ke metode rungkutannya gitu. Yang tadi import numpy untuk library-nya, kemudian prime solution juga yang tadi masih yang sama kayak yang Euler gitu. Nah, kemudian ininya diganti dengan rungkut 4 gitu, rungkut 4, kemudian matplotlib juga sama, terus untuk bawahnya sama juga. Kemudian kita bisa coba run gitu, run untuk modulnya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini gitu ya. Kita pisahin dulu agar lebih jelas. Nah, jadi untuk yang metode dengan menggunakan rungkuta itu adalah metode yang bisa membuat si amplitudonya itu menjadi stabil gitu. Jadi yang ini kan 0,02 itu untuk puncaknya. Kemudian untuk lembahnya di negatif 0,02 itu sama semuanya gitu. Ini 0,02, ini negatif 0,02 untuk posisi terhadap waktunya gitu ya. Kemudian untuk kecepatannya juga sama gitu ya, dari bawah ini ke sini sampai ke lembahnya 0,02 minus 0,02, kemudian puncaknya juga 0,02 terus sampai sini. Nah, jadi pada intinya gitu, untuk metode Euler dan metode rungkuta itu sama-sama bisa digunakan untuk melakukan penyelesaian persamaan diferensial biasa gitu. Tapi untuk metode rungkuta ini adalah metode yang lebih rinci gitu, dari atau yang lebih bagus gitu daripada metode Euler. Mungkin untuk videonya dicukupkan saja sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.